tayyibi ats-thimari wa sunufil azhar. Dan di situ dia bisa memetik ya buah-buah terbaik. Ya, memetik buah-buah terbaik dan macam-macam dari bunga. Ya, karena menuntut ilmu itu memiliki kebahagiaan tersendiri, ketenangan, dan juga buah hasil yang sangat banyak. Ya. Maka Imam Ahmad mengatakan, ya, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un idza sahhatin niyyah. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya dengan apapun jika benar niatnya. Ya, tapi kalau salah niatnya, ya, maka kebalikannya, dia bisa mencelakakan kita. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man talabal ilma mimma yubtagha biha wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba minad dunya illa liyusiba 'aradan minad dunya falam yarih raihatal jannah." Siapa yang mencari ilmu, dan ilmu itu seharusnya dicari untuk Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mencarinya untuk dunia, maka tidaklah dia akan mencium bau surga. Baik, maka butuh niat yang benar untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama, barometer atau parameter ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah ya apa? Untuk lirif'atil jahli an nafsihi wa an ghairihi wal amali bihi wad da'wati ilaihi. Maka menuntut ilmu ikhlas itu barometernya sekitar ada 4 mungkin kalau kita rinci ya. Yang pertama mengangkat kebodohan, ya, atau 3 sebenarnya. Mengangkat kebodohan dari diri sendiri, kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Berarti untuk belajar mengangkat kebodohan dan juga nanti mengajarkannya. Kemudian apa? Untuk mengamalkannya. Ya. Itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Raf'ul jahli an nafsi atau anin nafsi wa anil ghairi. Sebenarnya itu cukup ya. Karena al-jahl dalam syariat Islam itu adalah orang-orang yang apa? Yang tidak mengilmui ilmu agama dengan benar, atau dia punya ilmu agama tapi tidak diamalkan. Itu al-jahil. Ya, dalam agama kita, dia tidak tahu tentang ilmu agama, ya, seperti orang-orang Nasrani, kebanyakan orang-orang Nasrani, atau dia tahu tentang ilmu agama, tahu tentang kebenaran tapi tidak mengamalkan, seperti orang apa? Yahudi. Maka barometer keikhlasan dalam menuntut ilmu adalah ketika seseorang tujuannya adalah menuntut ilmu li raf'il jahli anin nafs wa anil ghair. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, "Walihada najidu jama'atan minal ulama sammau musannafatihim fi ulumi syari'ati bima ya'taqidunahu min wasfin li hadzal ilm." Maka oleh karena itu kita dapati banyak ulama memberikan nama pada kitab-kitab mereka yang berhubungan dengan ilmu syar'i dengan apa yang mereka yakini dari sifat-sifat itu, yaitu sifat-sifat ilmu. Di antaranya apa? Raudhatul Uqala. Ada para ulama membuat kitabnya Raudhatul Uqala. Apa arti raudhah? Taman bagi orang-orang yang berakal. Ya. Maka menuntut ilmu adalah kesenangan bagi orang-orang yang berakal. Wa bustanul arifin. Ya. Dan ya, kebun-kebun orang-orang yang arif bijaksana.
Wa riyadhus shalihin, sama ya, kebun-kebun dari kebun-kebun bagi orang-orang saleh. War-raudul basim. War-raudul basim yaitu apa? Ar-raud sama ya. Kebun-kebun al-basim yang tersenyum, yang membuat orang tersenyum, yaitu kebun-kebun yang tersenyum. Wa ghairaha minal asma'id dala 'alal ma'ani. Ya. Dan nama-nama yang lain dari nama-nama yang menunjukkan pada makna ilmu itu. Ya, banyak sekali. Ada yang dengan kata-kata tuhfah, hadiah, gitu ya. Ada juga nukhbah dan segala macamnya, yang kitab-kitab dengan nama demikian itu adalah ya harapan dari penulisnya bahwasanya kitab yang dia tulis tentang ilmu syar'i itu membawa kepada kebahagiaan. Tayyib. Wa ghairaha min al-asma'id dala 'ala al-ma'ani allati qamat fi qalbil 'alim. Ya, nama apa? Makna-makna yang tersimpan di dalam hati seorang yang berilmu, wa talibil ilmi, dan orang-orang yang menuntut ilmu, tijahal ilmi, ya, tentang apa? Tentang ilmu itu. Ya. Wa yakfi fi fadlil ilmi an-nafi annahu ya'khudh bi sahibihi ila jannatin na'im kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Dan cukup satu hadis, kata Syekh, yang bisa mendefinisikan keutamaan ilmu yang bermanfaat, yaitu apa? Ya, bahwasanya ilmu itu akan membawa sahibnya menuju surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di atas jalan yang di situ yaltamisu fihi ilman, di situ ada ilmu, Allah mudahkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadisnya panjang, dan hadis panjang ini semuanya rata-rata atau kebanyakannya menunjukkan tentang keutamaan apa? Menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Wa innal malaikata la tad'u ajnihatahu ridan li talibil ilm. Ya. Dan para malaikat sesungguhnya meletakkan sayap-sayapnya sebagai apa? Bentuk ridha terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Wa innal 'alama la yastaghfiru. Ya, sesungguhnya alam itu sendiri dan apa yang ada di dalamnya akan beristighfar. Untuk siapa? Untuk orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu. Hatta al-hitan fi jawfi al-bahr. Ya. Sampai ikan-ikan kecil pun yang ada di lautan, mereka beristighfar untuk para penuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ya. Maka banyak keutamaan dalam hadis ini. Ya. Wa innal ulama warasatul anbiya. Nah, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak pernah mewarisi ya, dinar dan dirham. Ya. Harta di dunia. Ya. Maka dapat disimpulkan pula dari perkataan ini bahwasanya ya, ketika Nabi meninggal, hartanya tidak diwarisi. Ya. Termasuk rambut dan segala macamnya itu bisa jadi bantahan.
Maka orang-orang yang mengatakan ini adalah rambut Nabi SAW, ini adalah sendal Nabi SAW, kemudian bertabaruk dengan itu semua, maka salah satu hadis yang membantahnya adalah ini. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, walakin warathul ilm. Tapi yang diwarisi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, sedikit saja diambil dari warisan Nabi itu, yaitu ilmu, maka dia telah mengambil kebaikan yang sangat banyak. Ya, subhanallah. Baik, maka ini keutamaan menuntut ilmu. Allah akan berikan kebaikan padanya. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka banyak keutamaan ya, ilmu yang Allah berikan kepada orang-orang yang mencarinya. Ya. Dan ketahuilah ikhwata fillah, kita ini akan terbebas dari laknat Allah atau akan bisa terpelihara dari laknat Allah ya dengan ilmu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat, artinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang ada di dalamnya juga terlaknat. Ya. Kecuali 4 hal. Illa zikrullah, kecuali zikir pada Allah, wa man wala, atau yang semisalnya, salat, sedekah dan lain-lainnya. Wal alim wal muta'allim, kemudian orang berilmu atau yang belajar ilmu. Maka seluruh di dunia ini tidak ada manfaatnya kecuali dihiasi dengan zikir pada Allah atau ibadah pada Allah, atau dihiasi dengan ilmu atau menuntut ilmu. Ya. Makanya harta bisa bermanfaat bagi seseorang itu ketika dia manfaatkan dengan ilmu agama. Baik. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang bagaimana mulianya ilmu. Dan bahkan lebih mulia, jauh lebih mulia daripada apa? Harta. Ya. Tidak bisa dibandingkan ilmu itu dengan harta. Kita akan sampaikan beberapa kelebihan atau keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama, perkataan beliau, annal ilma mirasul anbiya wal mal mirasul muluki wal aghniya. Keutamaan ilmu yang pertama adalah ilmu itu warisan para nabi, sementara harta itu warisan para raja dan orang-orang kaya. Ya. Ilmu itu warisan para nabi, sementara harta itu warisan raja-raja dan orang-orang kaya. Ya. Maka tentu mengambil warisan nabi lebih baik daripada mencari warisan para raja. Kemudian Syekh mengatakan yang kedua apa? Wa annal ilma yahrusu sahibaha wa sahibul mal yahrusu malahu. Yang kedua, ilmu itu menjaga orang yang berilmu. Ilmu itu menjaga orang yang berilmu. Sementara harta dijaga oleh orang yang punyanya. Dijaga oleh orang yang punya harta. Ya. Kita mencari ilmu, maka ilmu akan menjaga kita. Ada rem ketika kita akan melakukan maksiat. Ada ketakutan, ya, karena kita tahu bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana besarnya dosa maksiat ini misalnya. Sementara harta, ketika kita cari dan kita dapatkan, kita pula yang dituntut untuk menjaganya. Kemudian yang ketiga, al-ilmu yazdadu bil badli wal ata wal malu tudhibuhu an-nafaqat 'ala as-sadaqah. Ilmu itu kalau diberikan pada orang, dia malah bertambah. Ya. Kalau diberikan pada orang, malah dia bertambah.
Sementara harta diberikan pada orang lain, dia tidak akan bertambah malah berkurang kecuali sedekah. Ya, kecuali sedekah. Ya. Kalau kita berikan pada orang lain untuk dia bermaksiat misalnya, atau kita hura-hurakan, oh pergi jalan-jalan keliling-keliling, ya, kita keluarkan harta itu, maka dia akan berkurang kecuali sedekah. Sementara ilmu, kita keluarkan ilmu itu, dia makin bertambah. Ya. Karena ilmu itu kalau diajarkan, maka kita semakin paham. Ya. Maka antum nanti akan, ketika antum sudah mengajar misalnya, antum akan temukan banyak momen, kebanyakan momen. Apa yang antum pelajari dahulu tidak paham, pas mengajar paham. Ya. Dengan kitab yang sama yang antum pelajari, misalnya di sini, kemudian antum ajarkan, nanti pemahaman antum berbeda. Semakin paham antum dengan ilmu tersebut. Kemudian Syekh Ibnu Qayyim mengatakan yang keempat, annal ilma yurafiqu sahibahu hatta fi qabrihi wal mal yurafiquhu ba'da mautihi illa wal mal yurafiquhu ba'da mautihi illa ma kana min sadaqatin jariyah. Ilmu itu akan menemani ahli ilmu. Ilmu itu akan menemani ahli ilmu sampai di kuburannya. Sementara harta, ya, tidak akan bisa menemani, ya, pemilik harta di kuburannya kecuali apa? Kecuali sedekah jariyah. Kemudian faedah yang selanjutnya, ilmu itu menghakimi atau jadi penghukum, jadi hakim bagi harta. Ya, maka ilmu adalah hakim dan harta itu adalah yang dihakimi, yang diputuskan. Ya. Baik, orang yang punya harta, kemudian dia punya sengketa, kemana dia pergi? Ke hakim, ya. Ke qadhi. Dan qadhi itu dia punya ilmu, dia tak punya harta, tapi dia bisa memutuskan harta orang. Maksudnya, ya, menghukumi harta orang. Oh, ini sengketa A dengan B begini, lalu dengan ilmu yang dia miliki dari ilmu syar'i dan segala macamnya dia putuskan, oh ini haknya A. Ada sengketa waris, ya. Maka orang yang punya harta tidak akan bisa menyelesaikan sengketa warisnya. Ya, satu keluarga tidak akan bisa menyelesaikan sengketa warisnya tanpa ada ilmu. Kalau mereka tidak berilmu, mereka akan mencari orang yang bisa memutuskan hal tersebut. Ya. Maka ilmu itu adalah hakim, sementara harta itu yang dihakimi atau yang diputusi. Kemudian keutamaan ilmu yang selanjutnya adalah, ya, dibandingkan dengan harta, bahwasanya al-mal yuhsalu lil birri wal fajir wal muslimi wal kafir. Harta itu bisa didapatkan oleh orang kafir, mukmin, soleh ataupun orang yang fasik. Ya. Harta itu bisa didapati bisa diambil, bisa diraih oleh orang yang fasik atau soleh, mukmin atau kafir. Wa ammal ilmu nafi', adapun ilmu yang bermanfaat tidak bisa didapati kecuali bagi orang beriman. Ilmu yang bermanfaat tidak bisa didapati kecuali oleh orang beriman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian pada Allah, Allah akan berikan kalian apa? Ilmu. Baik.
Kemudian faedah yang selanjutnya, al-alimu, orang yang berilmu. Faedah selanjutnya, orang yang berilmu dibutuhkan oleh seluruh manusia, baik raja ataupun yang di bawahnya. Orang yang berilmu dibutuhkan oleh seluruh manusia, baik raja ataupun di bawahnya, kaya ataupun miskin. Sementara harta hanya dibutuhkan, orang yang punya harta hanya dibutuhkan oleh siapa? Oleh orang yang di bawahnya yang tidak punya harta. Tayyib. Ya. Orang yang punya harta itu hanya disegani dan dihormati, diminta hartanya oleh orang-orang yang butuh dengan dia, dengan harta dia, yang orang-orang di bawahnya. Ya. Baik. Kalau tidak dia butuhkan lagi, dia tidak akan dicari. Ya. Dia tidak akan dicari. Ya. Baik. Kemudian Syekh mengatakan ya, keutamaan ilmu dari harta atau al-mal. Anna sahibal mal qad yusbihu mu'diman faqiran baina 'ashiyatin aw duhaha wal ilmu la yakhsha 'alaihi al-fana illa bi tafriqi sahibiha aw sahibihi. Orang yang punya harta itu, atau orang kaya harta ya, orang yang punya harta bisa dalam sekejap jadi miskin. Nah itu maksudnya. Bisa dalam sekejap jadi miskin. Ya. Pagi kaya, tiba-tiba siang dia miskin, bisa saja. Kebakar misalnya kantor besarnya. Ya. Kemudian investasi dia misalnya di bursa efek atau yang lain-lainnya tiba-tiba turun drastis. Ya. Bisa rugi dalam sesaat. Atau tiba-tiba orang menjarah rumahnya, harta dia yang sekian banyak hilang begitu saja. Kemudian ya aset dia di toko dan segala macamnya dijarah. Baik, maka dia bisa langsung miskin seketika. Dan ilmu tidak ditakutkan untuk hilang, kecuali bagi orang yang menyia-nyiakan ilmu tersebut. Ya. Dan ilmu akan selalu bersama ahli ilmu selama dia tidak menyia-nyiakannya. Selama seseorang itu mementingkan ilmu, dia murojaah, dia amalkan, maka ilmu tidak akan pergi darinya. Adapun harta, mau bagaimanapun dia jaga, kalau sudah ya takdirnya dia hilang dalam sekejap akan hilang. Ya. Baik. Tidak pernah kita temukan ya, tiba-tiba ada syekh gitu ya, hafalannya sudah 30 juz, sudah belajar hadis ini dan itu, tiba-tiba hilang dalam otaknya, dia tidak bisa baca Quran ya. Tidak ada. Baik. Kecuali memang dia dia meremehkan ilmunya atau dia sombong dengan ilmunya, mungkin Allah akan ambil. Tapi selama dia tetap memuliakan ilmunya, dia tetap peduli dengan ilmunya, dia lakukan hak-hak dari ilmu itu, diantaranya mengamalkannya, maka ilmu itu akan selalu ada padanya. Kemudian keutamaan ilmu dari harta, bahwasanya harta, annal mal yad'ul insan lid dunya, harta itu ya mengajak manusia kepada dunia. Wal ilmu yad'uhu li ibadati rabbih, sementara ilmu itu
mengajak seseorang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah selanjutnya apa? Annal mal qad yakunu sababan fi halaki sahibihi. Bahwasanya harta itu bisa menjadi sebab celakanya seseorang. Ya. Betapa banyak cerita-cerita yang menyebabkan seseorang itu sombong karena hartanya lalu celaka. Ya, dalam Al-Quran, dalam kisah hadis Nabi SAW, ya, tentang Qarun, Fir'aun, mereka sombong dengan kekuasaan, kekayaan mereka. Ya. Ya. Tentang Sahibul Jannah dalam surah Al-Kahfi, ya, pemilik kebun. Dan banyak cerita orang yang sombong dengan hartanya lalu Allah celakakan. Ya, dalam artian hartanya itu membawa celaka. Sementara ilmu maka itu membawa kehidupan dan kebahagiaan sampai ya setelah kematian. Ya, membawa kehidupan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik. Kemudian keutamaan lainnya, kebahagiaan ilmu itu selamanya. Kebahagiaan itu, ilmu itu selamanya. Kebahagiaan dengan harta itu sebentar. Ya. Orang berlama-lama dengan ilmu tidak akan puas, dia akan merasa terus bahagia, terus ingin menambah. Ya. Tapi dengan harta, ketika dia bermain-main dengan harta dia sebentar. Ya, mau makan wagyu A5 berapa banyak dia mampu? Ya. 1 ekor sapi wagyu, tak bisa. 1 piring sudah muntah-muntah. Ya. Mau sewa apartemen dan segala macamnya, lama-lama dia akan bosan. Ya. Karena dunia itu pasti ada puncak kebosanannya. Ya. Sama kita kayak kalau punya barang baru dipelihara, dielus-elus gitu. Punya motor bagus, CBR misalnya, itu setiap hari dicuci. Seminggu kemudian udah dibiarin. Nah. Baik. Seperti itu. Sementara ilmu semakin dia dimurojaah, semakin bertambah kebahagiaannya. Ya. Semakin dibaca, semakin dicari dia, semakin bertambah kepuasan itu. Karena itulah hakikat dari surga. Ya. Karena hakikat dari surga apa? Tidak ada puncak dari satu kenikmatan. Dia terus bertambah. Ya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Salah satu tafsirnya apa? Setiap dia diberikan rezeki, ya, lalu dia katakan, ini seperti yang diberikan kepada kami kemarin, sebelumnya. Tapi ada rasa yang berbeda, ada kepuasan yang berbeda. Makan apel, setiap gigitannya beda rasa, beda kenikmatan. Ya, itu di surga. Maka bayangannya juga, ilmu itu semakin dia dicari, dia semakin bertambah kenikmatannya. Kemudian al-alimu qadaruhu wa qimatuhu fi dzatihi. Ya. Orang yang berilmu itu kemuliaannya itu melekat pada dirinya. Orang yang berilmu kemuliaan itu melekat pada dirinya. Sementara orang yang punya harta atau kekuasaan, kemuliaan itu melekat pada harta dan kekuasaannya. Ya. Misal kita masuk ke perusahaan, misalnya kita punya manajer, ya kita di bawah manajer fulan atau di bawah bos fulan. Nah, kemudian dia diturunkan, kita yang naik, balas dendam. Ya. Awalnya kita
Selamat pagi Pak, ini Pak, oh, siap Pak, siap. Ketika dia tidak menjadi manajer lagi, dia minta tolong bikin kopi, oh siapa Anda, gitu ya. Ya. Orang yang punya harta banyak, kalau hilang hartanya orang sudah, oh dia pernah kaya. Ya. Mau sekaya apapun dia, lalu dia terlantar misalnya, terlantar di negara lain atau apa-apa, dia bilang dia kaya, dia punya harta, mana buktinya? Nggak ada, ya sudah orang akan meremehkan ya. Ya. Baik. Maka orang berilmu itu kemuliaan akan melekat pada dirinya, sementara orang yang punya harta dan kedudukan, kemuliaan itu ada pada jabatan dan juga hartanya. Kalau hilang hartanya, dia tidak akan menjadi orang mulia. Kalau dia sudah turun dari jabatannya, ya, dia sudah tidak dianggap lagi dan dihormati lagi. Baik. Kemudian yang selanjutnya, orang yang punya harta atau orang kaya mengajak manusia dengan hartanya untuk dunia. Orang yang kaya mengajak manusia dengan hartanya untuk dunia. Ya. Lihatlah orang-orang yang punya harta yang banyak tapi tidak punya ilmu. Hartanya banyak dikeluarkan pada hal-hal duniawi. Oh, ada turnamen ini, oh ini uang untuk hadiah. Oh, kita bikin klub ini uang untuk kalian, kita cairkan. Oh, ini 1 M sekian, bagi banyak. Ya. Oh, ada bisnis itu, oke, ini uang, investasi. Tapi kalau untuk ilmu, untuk bangun masjid, untuk dikasih ke penuntut ilmu, dia tidak mau, karena dia tidak punya ilmu tentang itu. Ya. Wal alimu yad'un nas bi'ilmihi ilal akhirah. Sementara orang berilmu mengajak manusia dengan ilmunya kepada akhirat. Ya. Ini diantara kemuliaan ilmu dibandingkan dengan harta atau apapun yang ada di dunia ini. Baik, kita azan lalu kita lanjutkan sebentar. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, tadi kita sampaikan tentang keutamaan ilmu. Baik, kita akan sampaikan beberapa kalam ulama agar antum paham bagaimana mulianya ilmu ini. Di antara perkataan Ubaidullah ibni Katsir yang meriwayatkan perkataan dari ayahnya, bahwasanya dia mengatakan mirasul ilmi khairun min mirasil zahab wal fiddah. Warisan harta itu, warisan ilmu itu lebih baik daripada warisan emas dan juga perak. Wan nafsus salih khairun minal lu'lu. Dan jiwa yang baik, ya tentu dengan ilmu, itu lebih baik daripada permata. Wala yustata'ul ilmi bi rahatil jism. Dan ilmu itu tidak bisa diambil, diraih dengan ya berleha-leha. Kemudian Muadz bin Jabal mengatakan ini adalah perkataan yang sangat berharga, yang harusnya kita pahami dan kalau bisa kita hafalkan. Apa perkataan beliau? Ta'allamul ilma, daqiqu fi hadzal hadits at-tawil. Ya. Beliau mengatakan belajarlah ilmu. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Sesungguhnya menuntut ilmu karena Allah itu adalah bentuk khasyah. Ya, khasyah menghasilkan apa? Ketakutan pada Allah. Wa talabuhu ibadatun. Dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Wa mudarasatuhu tasbihun. Dan mempelajarinya, memurojaahnya bersama-sama itu adalah tasbih, ya, zikir. Wal bahthu anhu jihad, mencari ilmu itu adalah jihad. Wa ta'limuhu sadaqah, mengajarkan ilmu itu adalah sedekah. Wa badluhu li ahlihi qurbatun athmanu hadiyatin. Wa badluhu li ahlihi, kemudian menginfakkan harta untuk para penuntut ilmu atau untuk orang yang berilmu, itu adalah qurbah, ya, itu adalah ya, ibadah yang agung, atau asmanu hadiyah, dan dia merupakan hadiah terbesar untuk dirinya. Wa huwal anisu fil wahdah was-sahibu fil khalwah wad-dalilu 'ala ad-din wan-nasiru fis sarra'i wad-dharra. Dan ilmu itu adalah ya penghibur ketika di kesendirian, ya, sebagai teman ketika terasingkan atau dalam keadaan asing, dan dia akan menjadi petunjuk bagi agama kita, ya. Wan nasiru fis sarra'i wad dharra, penolong ketika dalam susah ataupun dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal waziru indal ikhla, dan dia akan menjadi penasihat ketika sendiri. Wal qaribu indal quraba, ya, dan dia akan menjadi karib kerabat.
Ya. Huwa manaru sabilil jannah. Ya, manaru sabilil jannah. Maka dia adalah cahaya menuju jalan surga. Yarfa'ullahu bihi aqwaman wa yaj'aluhum fil khairi qadatan wa sadah. Allah dengan ilmu itu mengangkat suatu kaum dan menjadikan mereka dalam kebaikan qadatan wa sadatan. Ya, memimpin dan menjadi orang-orang mulia di kaumnya atau di dunia ini. Yuqtada bihim, yang mereka akan diikuti. Yadullu 'alal khair, mereka menunjukkan kebaikan. Wa tuqtafa bihi atharuhu, ya, bekas mereka atau ya pengaruh mereka akan diikuti. Pendapat mereka akan diikuti. Yaj'aluka ma'al malaikati wal muqarrabin. Dengan ilmu itulah engkau akan bersama para malaikat dan orang-orang yang dekat atau makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu laka kulla ratbin wa yabis, akan berzikir untukmu, meminta ampunan untukmu, ya, setiap yang basah ataupun kering dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tastaghfiru laka hatta al-hitan fil bahr, akan, ya, dan hewan-hewan atau alam ini akan beristighfar untukmu, meminta ampunan. Wa hawamus sibai fil barr, bahkan singa-singa yang ada di hutan-hutan atau di daratan mereka akan beristighfar untukmu. Ya. Bayangkan ketika kita menuntut ilmu, ikan-ikan di lautan akan beristighfar untuk kita, mendoakan kita. Begitu pula hewan-hewan yang ada di daratan mendoakan kita dan meminta ampunan untuk kita. Bihi yuta'allahu azza wa jalla, dengan ilmulah Allah bisa ditaati. Ya. Kaifa tuti'uhu illam ta'lam ma amarahu wa ma nahahu. Ya. Bagaimana engkau bisa taat pada Allah kalau engkau tidak tahu apa perintahnya, apa yang Allah larang. Ya. Maka menuntut ilmu adalah suatu keharusan bagi seorang muslim. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang mukmin. Ya, dan Al Hasan Al Basri mengatakan laulal ilmu, ya, kalaulah bukan karena ilmu, lasaran nasu kal bahaim, maka manusia itu akan seperti hewan. Ya. Kalau bukan karena ilmu, manusia akan seperti hewan. Ya. Kerjanya apa? Ya, tidur, makan, BAB, kerja, itu diputar itu. Ya, sama dengan hewan. Ya. Apa bedanya orang yang tidak beribadah pada Allah dengan kambing? Ya sama. Kambing tidur, dia tidur. Kambing bangun, dia bangun. Kambing cari makan, dia cari makan. Ya. Kambing BAB, dia BAB. Ya. Itu terus. Maka dengan ilmulah seorang itu menjadi manusia yang sejati. Karena manusia yang sejati akan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka beruntunglah kita ketika kita bisa berada di tempat yang penuh dengan ilmu. Ya. Beruntunglah kita ketika kita bisa dipaksa untuk menuntut ilmu di masa-masa muda kita. Dan bersabarlah, ya, karena ilmu itu butuh kesabaran. Dia butuh ketawadhuan. Sebagaimana ucapan para ulama, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu, ya, adalah musuh bagi orang-orang yang sombong. Ya. Sebagaimana air itu musuh bagi tempat yang tinggi. Nah, mungkin aliran air itu sampai ke atas. Ya. Air mengalir ke bawah. Ya, maka siapa yang ingin mendapatkan ilmu maka dia harus tawadhu. Ya. Ulama menyebutkan la yatlubul ilma al-mustakbir wal mustahil. Nah, dua orang yang tidak bisa menuntut ilmu, ya, orang-orang sombong dan orang-orang yang malu. Ya, malu dalam artian malu dia untuk belajar. Ya.
Kemudian perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini adalah perkataan yang indah yang sering dibawakan oleh para ulama tentang motivasi menuntut ilmu. Apa kata Imam Syafi'i? Ya, isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nufratihi. Ya, sabarlah kalian dari pahitnya menuntut ilmu, ya, dan pahitnya atau gersangnya perilaku seorang muallim, guru. Ya, kadang ada guru yang mungkin marahnya melampaui batas. Kita melakukan sesuatu hal kecil, marahnya berlebihan. Ya sabar, isbir. Yang namanya juga manusia. Ya. Atau kita disuruh hal-hal yang berat oleh seorang guru, maka sabar itu. Fa inna rusubal ilmi fi nufratihi. Karena gagalnya seorang menuntut ilmu disebabkan dia tidak sabar dengan gurunya. Ya, harus sabar dengan guru. Ya. Wa man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra dullal jahli tul hayatihi. Siapa yang tidak bisa atau tidak merasakan kehinaan, kepahitan dalam menuntut ilmu sebentar saja, maka dia akan merasakan kehinaan, kebodohan, ya, hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya. Maka menuntut ilmu itu memang pahit. Ya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kadang kena marah, kadang dihukum, kadang harus menangis dalam menghafal, ya, kadang sudah dihafal lupa lagi. Ya. Tayyib. Namun harus bersabar. Wa man fatahu at-ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Ya, siapa yang hilang darinya belajar di waktu muda, siapa yang hilang darinya belajar agama di waktu muda, sudah takbir saja 4 kali untuknya. Artinya sudah meninggal. Ya. Karena waktu muda tidak belajar, bagaimana tua? Tua akan menjadi orang-orang hina. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa dzatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Dan nilai seorang pemuda itu terletak pada ilmu dan ketakwaannya. Jika tidak ada keduanya pada dirinya, maka tidak ada gunanya. Dia tidak bisa dilihat. Dalam artian tidak ada yang bisa dibanggakan darinya. Nah, maka menuntut ilmu adalah jalan kemuliaan dan juga jalan kebahagiaan. Ya. Lihatlah bagaimana para ulama dalam menuntut ilmu. Ya, sampai Imam Ahmad menjual atap rumahnya untuk menuntut ilmu. Imam Al-Laitsi mengeluarkan sekian ribu dirham, ya, sekian ribu dinar untuk menuntut ilmu. Ya. Maka butuh pengorbanan ilmu itu. Ya. Dan ilmu itu datang bagi orang yang menginginkannya. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan apa? Al-ilmu sahlun liman yuriduhu. Ilmu itu mudah bagi yang menginginkannya. Wa sa'bun liman ya'bahu. Dan dia akan sulit bagi orang yang tidak mau. Ya. Ilmu itu akan mudah, ya, bagi orang yang menginginkannya. Pasti akan ada titik nanti ketika sudah mencapai batasnya, lewat dari penghalangnya, maka akan sangat mudah menuntut ilmu. Ya. Baik, dalam menghafal Quran saja, kalau untuk melihat para hafiz dalam menghafal Quran, antum lihat, perhatikan di awal-awal menghafal dia sulit. Mungkin di 10 juz pertama dia sulit, tapi masuk 10 juz kedua, kalau 10 juz pertama dia satu halaman itu bisa habis 1 jam, 10 juz kedua mungkin ada yang 15 menit, 20 menit hafal sama dia. Ya. Kenapa? Karena sudah biasa. Ya. Begitu juga dengan ilmu bahasa Arab dan lain-lain. Dia susah sampai pada titik tertentu. Tapi sudah lewat dari itu, maka dia akan mudah. Ya. Maka dia akan mudah. Tapi sayang, sangat sedikit dari para penuntut ilmu yang bersabar. Ya. Dan banyak di antara mereka yang
akhirnya keluar dari medan pertempuran dalam menuntut ilmu. Baik, karena menuntut ilmu itu tidaklah ditekuni kecuali bagi orang-orang yang memiliki sifat tangguh dalam jiwanya. La yatlubu hadzal ilma illa dzkur. Telah menyebutkan tidaklah ilmu ini ditekuni kecuali bagi orang-orang yang punya dzukur. Ya, dzukur itu sifat kejantanan. Ya, sifat pendekar, sifat pejuang. Ya, kalau seorang tidak punya sifat pejuang, dia tidak akan bisa meraih ilmu. Ya, dan ingat ilmu itu dipelajari sampai mati. Bahkan Imam Ahmad ketika membawa pena untuk belajar dan dia sudah menjadi imam besar, ya, dikatakan padanya, antal imam, ya wahai imam, ya maka al-mihbar, ya, di sisimu ada pena dan tinta. Sampai kapan engkau sudah menjadi ulama, engkau sudah menjadi alim, orang datang padamu untuk belajar? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang dicatat dan sering disebutkan. Ya, dan mungkin antum juga sering mendengarkannya, tapi tidak tahu bahwasanya ini perkataan Imam Ahmad. Ya, minal mahbar ilal maqbarah. Ya, aku dari pena ini, dari tinta ini sampai ke kuburan. Ya, aku akan bersama pena ini sampai apa? Ke kuburan. Ya, minal mahbar ilal maqbarah. Sampai kapan? Sampai aku masuk kubur. Baru lepas aku dengan pena. Artinya sampai mati baru lepas dengan penanya. Ya, ini keutamaan dalam menuntut ilmu, maka kita nasihati antum, ya, jangan lepas dari ilmu agama, jangan lepas dari ilmu yang telah antum raih. Ya. Ya. Kalau antum sudah mendapatkan bekal ilmu, jangan sampai dilepaskan. Kalau sudah tamat, ya sayang, banyak di antara kita, ya, dan alumni juga sebagian, bahkan sebagian besar, ya, yang sudah mulai baca kitab pandai dan segala macamnya, setahun 2 tahun hilang, nggak pandai apa-apa lagi, kayak nggak pernah mondok. Ya. Baik, maka jangan sampai dilepaskan. Ya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Jangan kalian seperti orang yang menunun, ya, dia ingin menunun baju atau menunun kain, udah mau jadi dilepasin semua. Itu aja kerjanya. Udah mau jadi dilepasin, udah mau jadi dilepasin. Ya. Antum sudah dapat bekalnya, jangan sampai dilepas. Ya. Karena tadi kita sebutkan ilmu itu berharga. Ya. Dan saking berharganya, kalau kita berpaling, dia akan berpaling. Nah, tapi kalau kita menghadapkan diri kita padanya, maka dia pun akan mudah untuk didapatkan. Nah, Allah Ta'ala alam, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.